Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas cara pembentukan pohon anggur supaya anggur kita terlihat bagus dan anggur kita berbuah lebat. Gambarannya seperti ini ya. Ini pot. Bentar. Kemudian ini pohon anggur. Dan ini di dalam pot ini medianya sekam bakar, kemudian kompos, kemudian tanah, dan 3 bagian ini perbandingannya 1:1 sekam bakar 1, kompos 1, tanah 1. Itu sudah media yang bagus. Karena anggur itu suka medianya yang poros. Ini ya sudah dibahas medianya. Kemudian ini pohon anggur, dan di sini ini kira-kira ini sudah 2 meter ya. Ini mata tunas. Dan kemudian percabangan anggur sudah 2 meter. Kita pangkas di sini sudah 1 meter, sisakan 30 cm atau 1 meter. Kenapa tidak dipangkas begitu? Sudah 1 meter langsung dipangkas, karena ini keadaan ini masih pucuk ya. Keadaan ini masih pucuk. Kalau mencapai lebih dari 1 meter, ini percabangan sudah besar. Sudah sekitarlah sebesar pensil. Kita pangkas di sini. Pangkas. Ini kan ada mata tunas. Nanti ini akan tumbuh. Ini tumbuh di sini juga, di sini. Setelah ini tumbuh, kita biarkan 2 saja. Kita biarkan 2 percabangan, ke kanan 1, ke kiri 1. Ini ya pakai sistem trellis. Ini kawat, pakai kawat ya biar cabangnya bagus. Nah, ke sini. Kemudian ini ke sini sudah tumbuh 2 meter. Ke sini 2 meter ya. Kita pangkas lagi di sini. Ini mata tunas ya.
ini ke sini. Kita pangkas 1 meter, misalkan di sini ya sudah 1 meter di sini. Nah, ini akan muncul batang tersier. Ini muncul di sini kalau ini sudah dipangkas karena fokusnya ke bud mata tunas ini. Tumbuh ke sini ya, dibiarkan dulu panjangnya sekira 1 meter lebih lah. Ini kan batang utama primer, kemudian tadi kan dipotong di sini. Ini sekunder, primer, sekunder, kemudian ini tersier, cabang pembuahan. Nah, ini kalau sudah tumbuh, tumbuh 1 meter lebih. Kemudian di sini juga ada bud lagi di sini ya. Bud itu di dekat daun ya. Kita harus bisa membedakan mana bud, mana tunas air ya. Nanti saya akan jelaskan. Ini kan bud ya. Bud itu ini misalkan cabang, ini daun. Ini ada bud yang tumbuh di sini, ini namanya tunas air. Nah, ini yang bud yang sebenarnya di sini. Yang ini ya. Ini dinamakan bud. Karena tunas air itu banyak memakan nutrisi. Bisa sih pembuahan di tunas air, tapi bagus dari bud juga bagus itu. Kita nanti kalau ini sudah serempak ya, misalkan dipotong, kemudian kita dipotong, sisakan budnya dua bud saja ya, dipotong. Nah, sebelum pemangkasan ini dilakukan, kita kasih pupuk pembuahan ya. Ini kan 2 ya. Di sini nanti akan tumbuh lagi. Tumbuh di sini. Nah, pas ini tumbuh, ini biasanya kalau anggur
ini bawa bunga ya di sini. Di sini langsung bawa bunga di sini ya. Dan seterusnya. Di sini ada lagi bunga. Nanti ini biarkan saja tumbuh terus, biarkan saja, jangan kita potong. Nah, kalau kita potong itu tunas air yang tumbuh di sini di dekat daun ya, suka tumbuh, kita pangkas saja. Harus kita kontrol. Nah, kalau ini sudah jadi buah ya, misalkan sudah panen, kita pangkas lagi. Ini sudah panen ya, kita pangkas di sini. Pangkas lagi di sini bekas buah yang tadi ya. Ini kan buah tadi, buah anggurnya. Kita pangkas di sini. Jadi batang ini tidak dipotong. Batang tersier yang ini tidak dipotong. Nanti akan tumbuh lagi di sini seperti ini. Nanti ini membesar ini namanya batang tersier abadi. Terus ya seperti itu. Ini batang juga ini nanti membesar, terus membesar. Dan ini dipotong. Jangan di sini, jangan dipotong di batang yang ini. Jangan. Cukup di sini aja potongnya. Nanti akan tumbuh lagi, bawa bunga lagi, terus seperti itu. Kalau sudah seperti ini sudah enak ya. Kita pangkas, bawa bunga seperti itu ya gambarannya. Terus sebelum pemangkasan diusahakan kasih pupuk pembuahan ya, supaya ini serempak. Kadang ada juga pada saat pemangkasan di sini ya, pemangkasan batang primer, terus sekunder, kita pemangkasan tersier. Biasanya kalau pruning total itu susah ya, tidak segampang kita potong langsung keluar tunasnya. Enggak, biasanya kalau tanpa perlakuan khusus gitu, tuh yang tumbuh cuman ini ya, 2, sebab fokusnya ke ujung, enggak ke sini, enggak akan muncul. Ada triknya ya, ada pakai obat seperti Dormek. Kita gak usah pakai Dormek untuk mengirit biaya pada saat ini masih bud ya. Kita cuman disayat saja sama pisau. Ini kan ini batangnya ya, ini bud.
Kemudian kita di atas bud itu disayat saja di sini, sayat sama pisau atau gergaji besi ya kalau bisa. Nah kalau disayat insya Allah ini akan tumbuh serempak ya. Kan kalau serempak enak kan ya, kalau ini dua kita kan lihatnya nanggung gitu. Kalau serempak nanti akan kelihatan apa gitu, kelihatan bagus nanti kan. Di sini bergelantungan gitu buah-buah, bergelantungan buah-buah anggur di sini ya. Ini batang tersier. Gitu saja ya. Terus bang, kenapa anggur saya tidak maksimal, kecil-kecil? Kita tanyakan dulu ya kepada penjualnya, ini jenis anggur apa. Kalau jenis anggur import ya seperti Ninel, Jupiter dan lain-lain itu sungguh tidak ada yang kecil jenis anggur impor. Kalau jenis Isabella, Red Master, yang saya tahu ini kedua ini buahnya sangat kecil dan masam. Ini bagusnya untuk batang bawah. Kita sambung ya, sambung pucuk atau sambung sisip. Sudah saya bikin videonya di video yang sudah saya upload ya. Cari aja. Itu jenis kedua itu tidak akan besar pakai pupuk apapun. Saya pernah mencoba, bagusnya untuk batang bawah. Nah kalau kita pengen besar lagi bisa ke sudah masih brokoli, kita bisa celup GA3 misalkan 20 ppm aja ya, untuk menghindari kegosongan pada bunga. Aplikasinya GA3 itu pada saat bunga masih brokoli, masih begini ya gambarannya, kecil-kecil gitu Kak, seperti apa ya, pokoknya masih brokoli lah, seperti brokoli. Aplikasi kedua masih kelihatan ada calon-calon anggurnya. Kemudian ketiga full bloom, sudah terlihat bentuk anggur. Nah ketiga ini akan memaksimalkan pada buah. Kalau kita tidak punya alatnya, alat ukur ini menggunakan TDS ya, TDS. Jangan asal-asalan kita kasih airnya sekian, kasih GA3 nya sekian. Jangan, lebih baik jangan di aplikasi saja ya kalau tidak ada alatnya, karena itu sayang kan kita nanam, kita nunggu lama-lama ini sudah berbunga nanti gosong kan, sayang gitu.
Lebih baik kalau kita tidak punya asal aplikasi jangan ya. Nah, seperti itu gambarannya dari awal sampai akhir. Sahabat bisa mencobanya. Sangat mudah, saya juga masih belajar gitu, tapi berbagi itu indah. Salam pengangguran, saya dari Bandung. Semoga bermanfaat. Kita hijaukan bumi kita ya, kita bisa menanam di tempat lahan sempit. Saya nggak punya halaman rumah misalkan, tapi saya punya lateng, bisa lebih bagus itu, bisa mencobanya. Apalah daripada gersang gitu, lebih baik kita nanam pohon. Kan anggur itu istimewa buahnya. Pohon anggur itu kita potong ini saja. Ini batang ini bisa disetek. Pucuknya ini nggak kebuang. Yang bekas pemangkasan pucuk ini tidak tidak terbuang sia-sia, jadi masih bisa disambung dengan yang tadi yang si rasa kecut itu. Mudah kan? Selamat menanam, selamat mencoba di rumah. Bagi yang mempunyai pohon anggur silahkan mencoba, semoga berhasil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.